Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan lagi untuk kita melanjutkan kajian kita mempelajari kehidupan para perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai halaman berapa? 187. D 187 bagian G. Oke. Ya. Kita akan mundur sedikit. Kita baca dari nomor F. Mengulang sedikit ya supaya kita agak nyambung pembahasannya. Kita masih membahas tema umumnya adalah interaksi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masyarakat umum setelah diwajibkannya hijab. Nah, di sini bagaimana istri-istri Rasulullah mereka memperhatikan masyarakat dan permasalahannya. Walaupun mereka diwajibkan tirai, harus ada cadar, tetapi interaksi mereka tidak hilang. Mereka tetap sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Sehingga sebagai ibu, maka mereka juga memperhatikan masalah-masalah mereka, memberikan solusi, pandangan, menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan urusan dan permasalahan-permasalahan kaum muslimin. Yang terakhir kita baca adalah tentang Hafsah, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anaknya Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar. Hafsah ini keprihatinannya atas krisis dalam kekhalifahan Islam. Artinya beliau ini memperhatikan bagaimana Islam ini sangat memperhatikan masalah kekhalifahan, kepemimpinan. Artinya dalam Islam harus ada kepemimpinan, karena kepemimpinan ini yang mengatur kehidupan kaum muslimin, gitu ya. Dia walaupun sebagai seorang perempuan, tetapi mempedulikan masalah yang besar seperti ini. Banyak orang yang tidak peduli, ngapain masalah pemimpinan, yang penting ngurusin dapur, kan gitu kan. Perempuan kan yang penting ngurusin dapur, masalah siapa yang mimpin biarlah. Nah, ini tidak. Jadi Hafsah ini memperhatikan juga siapa yang harus memimpin kaum muslimin. Kita akan baca sedikit lagi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini saudaranya dia. Dia berkata, aku menemui Hafsah dan dia bertanya kepadaku. Sama-sama anaknya Umar ini. Ibnu Umar namanya Abdullah Ibnu Umar. Hafsah binti Umar. Aku menemui Hafsah dan dia bertanya kepadaku, apakah kamu tahu bahwa ayahmu tidak menunjuk seorang khalifah? Artinya Ibnu Umar datang kepada Hafsah, ayahmu Umar, ayah kita ini juga, dia tidak menentukan khalifah setelah dia. Kalau Abu Bakar sebelum dia meninggal sudah menetapkan Umar sebagai khalifah, sehingga tenang, kaum muslimin juga tenang, ya kan? Tidak perlu berantem untuk siapa yang akan memimpin setelah Abu Bakar. Nah, Umar ini kayaknya dia tidak menentukan siapa yang akan memimpin setelah dia. Aku jawab, Ibnu Umar menjawab, memang dan rasanya dia tidak mungkin melakukan hal itu. Artinya Ibnu Umar, saudaranya ini mengatakan, sepertinya ayah kita memang tidak menentukan siapa yang akan memimpin. Hafsah berkata, seharusnya dia melakukannya. Jadi dia sebagai perempuan ini memperhatikan, seharusnya dia menentukan dong
Karena kalau nggak ditentukan setelahnya, maka nanti bisa jadi umat ini pecah, berseteru masalah siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Umar ibn Khattab. Di hadapan Hafsah aku bersumpah untuk meyakinkan bahwa sebenarnya aku sudah menyarankan itu kepada ayahku. Jadi Ibnu Umar ini sebenarnya sudah mengajukan, sudah menyampaikan kepada Umar agar Umar ini menetapkan pemimpin setelahnya supaya umat Islam tidak pecah gitu ya. Tapi memang Umar tidak mau itu ya. Nah Hafsah ini dia juga mengusulkan itu, dia berpikiran agar Umar ini menetapkan siapa khalifah setelahnya. Jadi artinya ada pembicaraan antar dua saudara ini. Tetapi dia diam saja sampai aku merasa bosan sendiri dan tidak mau membicarakannya lagi dengannya. Artinya Ibnu Umar ini sering menyampaikan itu, tapi sepertinya Umar tidak merespon. Ya sudah, tidak disampaikan lagi. Tetapi aku rasakan seakan-akan aku sedang memikul gunung di pundak kananku. Makanya aku kembali lagi menemui Umar. Dia bertanya kepadaku mengenai keadaan manusia dan aku jawab seperti adanya. Kemudian aku bilang kepada Umar, aku mendengar orang-orang pun mengatakan sesuatu dan aku bersumpah akan menyampaikan hal itu kepadamu. Mereka membicarakan tentang sikapmu yang tidak mau menunjuk seorang khalifah pengganti. Ya, artinya orang-orang juga membicarakan itu bahwasanya Umar tidak menunjuk khalifah setelahnya, dan Ibnu Umar menyampaikan apa yang dikatakan oleh manusia itu kepada Umar, kepadamu. Mu ini maksudnya kembali ke Umar ayahnya. Mereka menganggap sikap itu naif sekali. Artinya mereka menganggap sikap itu tidak baik gitu ya. Sebagai seorang pengembala unta atau mengembala kambing saja misalnya, engkau tidak akan bisa membiarkan hewan-hewan itu terlantar atau terlunta-lunta karena harus engkau tinggalkan. Apalagi jika yang engkau gembalakan itu adalah manusia. Artinya kalau Anda, wahai ayahku Umar, sebagai penggembala, kalau seumpamanya Anda punya urusan atau Anda akan selesai, maka Anda akan tunjuk orang untuk menggantikan gembala itu. Dan Umar itu biasanya bergantian dengan salah satu sahabatnya untuk menggembalakan kambing-kambing atau unta-unta dia. Jadi suatu hari kalau dia mau ngaji dengan Rasulullah, dia gantian dengan kawannya. Kamu yang menjaga kambing-kambing saya, nanti saya ngaji ke Rasulullah. Besok kamu boleh ngaji ke Rasulullah, saya yang jaga kambing-kambing. Artinya kalau masalah kambing saja tidak bisa kita melepasnya, apalagi masalah manusia. Masalah kambing saja kalau kita ada urusan, kita menyerahkan kepada orang lain untuk ngurusin itu. Apalagi manusia. Engkau mau meninggal kemudian kau biarkan manusia tidak ada memimpin, ya kan? Bisa jadi akan ada mudarat. Sebagai seorang penggembala tadi ya. Ternyata ucapanku itu dia disetujui oleh Umar. Sejenak dia menundukkan kepalanya. Kemudian mengangkatnya mengarah kepadaku seraya berkata, artinya karena Ibnu Umar ini menyampaikannya, kemudian Umar seakan-akan setuju. Sepertinya betul juga nih, saya harus memilih khalifah atau pemimpin setelahku. Kambing saja harus ada pengganti penggembalanya, apalagi ini masalah manusia gitu. Maka kemudian dia seperti setuju. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya Allah yang maha mulia lagi maha agung akan senantiasa menjaga agamanya. Sekiranya aku tidak menunjuk seorang khalifah, aku rasa hal itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan sekiranya aku menunjuk seorang khalifah, maka hal itu sudah pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Dan beliau kemudian mengatakan, agama ini bukan seperti kambing. Kalau kambing ini yang jaga manusia, kalau manusianya nggak ada, maka tidak ada yang menjaga lagi. Tapi agama ini dijaga oleh Allah. Kalaupun saya tidak menentukan pemimpin setelah saya, Allah akan menjaga dengan menghadirkan pemimpin lain yang Allah ridhai gitu. Dan Rasulullah SAW ketika meninggal pun tidak menentukan, tidak menunjuk siapa yang akan mengganti. Dan setelah itu kemudian kaum muslimin bermusyawarah, terpilihlah Abu Bakar. Akhirnya kalau saya tidak menunjuk seseorang untuk menggantikan saya, nanti kaum muslimin akan bermusyawarah, akan menunjuk pemimpin yang baik bagi mereka. Sudah. Tapi kalaupun seumpamanya saya menunjuk, maka itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu sebelum dia meninggal, dia sudah menunjuk Umar sebagai khalifah. Artinya Umar mengatakan, kalaupun saya menunjuk pengganti, saya tidak salah, karena Abu Bakar sudah pernah
melakukan. Abu Bakar sebelum meninggal dia sudah menunjuk Umar untuk jadi pemimpin, kemudian disetujui oleh kaum muslimin. Kalaupun saya tidak menunjuk seseorang untuk menggantikan saya, maka Rasulullah pernah melakukan itu, jadi saya juga tidak salah, gitu ya. Kira-kira Rasulullah milih siapa? Milih apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau milih apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Rasulullah kan tidak menunjuk, kan? Tidak menunjuk pemimpin setelah beliau itu. Sehingga kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah, mereka bermusyawarah nunjuk sesuai dengan kesepakatan mereka. Tapi Umar sudah ditunjuk oleh Abu Bakar, gitu ya. Nah, Abdullah bin Umar kemudian berkata, demi Allah, begitu dia menyinggung-nyinggung nama Rasulullah dan Abu Bakar, maka tahulah aku bahwa dia memang bermaksud untuk tidak menunjuk seorang khalifah atau penggantinya. Artinya ketika dia membandingkan antara Rasulullah dengan Abu Bakar, maka saya mulai paham. Tidak mungkin Umar ini mendahulukan Abu Bakar daripada Rasulullah. Artinya pasti dia mendahulukan keputusan Rasulullah, karena Rasulullah tidak memilih pemimpin setelah beliau. Nah, berarti Umar tidak menunjuk pemimpin setelah beliau, hanya menunjuk beberapa orang, 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah. Maka disebut ahlul halli wal aqd, seperti ya apa namanya, majelis gitu ya, tim formatur istilahnya. Jadi 6 orang ini ditunjuk oleh Umar, terserah kalian mau nunjuk siapa yang jadi pemimpin, mau dari kalian atau kalau kalian mau menunjuk orang lain silahkan. Umar menunjuk 6 orang. 6 orang ini kalian bermusyawarah lah untuk kalian menunjuk siapa pemimpin setelah saya, gitu ya. Tapi tidak langsung menunjuk si fulan begitu. Jadi enggak, Umar tuh tidak menunjuk Utsman, kamu jadi setelah saya, enggak. Tapi menunjuk 6 orang. Nah, 6 orang ini kemudian mereka bermusyawarah. Nah, dari 6 orang ini banyak yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri, akhirnya tinggal Utsman sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian satunya mengundurkan diri, jadinya Utsman yang terpilih, gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah dulu seperti itu, tidak berebut pemimpin, mereka saling mundur masing-masing. Akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Nah, dari sini yang kita perhatikan, Hafsah walaupun sebagai seorang perempuan, dia sudah peduli dengan masalah-masalah yang sedemikian besar, masalah kepemimpinan umum, gitu ya, masalah pemimpin tertinggi. Jadi perempuan itu bukan hanya mikir masalah kasur, dapur, sama sumur, gitu ya, apalagi bukan itu saja, ya. Ini perempuan yang ya biasa, jangan jadi perempuan biasa. Istri-istri Rasulullah bukan mikir itu, mikir siapa yang akan memimpin kita. Nah, maka kita juga harus berpikir besar, karena orang besar itu berpikir besar. Orang penting itu yang berpikir penting. Ya, kalau orang mikirnya tidak penting, berarti orang itu tidak penting. Yang dipikirkan sinetron. Ada itu kemarin, apa itu, karena ada ibu-ibu tasyakuran karena sinetron. Ada saya baca berita, ini ibu-ibu tidak penting, ya kan, urusannya masalah sinetron apalah itu saya lupa. Jadi dia tasyakuran satu RT atau satu gang gitu, ya kan, karena sinetron sesuai dengan prediksi dia, sinetronnya pas, akhirnya mereka tasyakuran. Nah, ini orang tidak penting, mikirnya yang ecek-ecek, yang remeh-remeh. Orang penting itu orang yang mengetahui perkara-perkara penting. Orang besar adalah orang yang berpikir tentang masalah-masalah besar. Istri-istri Rasulullah, kenapa mereka orang-orang hebat? Karena berpikirnya besar, bukan mikir masalah yang remeh-temeh. Selanjutnya, Aisyah menyembahyangi jenazah sahabat laki-laki. Dari Abbad bin Abdullah ibnu Zubair dikatakan bahwa Aisyah memerintahkan supaya melewatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid. Artinya supaya mensalatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid, lalu beliau menyembahyanginya supaya beliau bisa ikut sembahyang. Orang-orang tidak menyetujui apa yang telah dilakukan oleh Aisyah itu. Maka berkatalah Aisyah, alangkah cepatnya orang-orang lupa. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangi Suhail bin Baidha di dalam masjid? Salat jenazah itu lebih baik di masjid atau di selain masjid? Ternyata salat jenazah itu lebih baik tidak di masjid, ya, lebih baik di luar masjid. Karena di zaman Rasulullah itu lebih baik di luar masjid, jadi di tempat terbuka beliau mensalati. Satu aja ini, Suhail bin Baidha ini yang diriwayatkan Rasulullah pernah mensalati beliau di dalam masjid.
Boleh, tetapi lebih dianjurkan sebenarnya itu di tempat terbuka supaya lebih banyak orang mensolati. Nah, Aisyah ini pengen Sa'ad bin Abi Waqqas ini disolati di masjid supaya bisa beliau ngikut. Tapi orang-orang tidak setuju karena mereka tahu lebih utama disolatkan di tempat terbuka, di luar masjid begitu. Ya, sehingga nggak disetujui. Nah, Aisyah agak protes gitu kan. Kan Rasulullah pernah mensolati Suhail bin Al-Baidha ini di masjid. Artinya sebenarnya tidak masalah juga disolati di masjid. Maka sekarang banyak orang yang mensolati di masjid. Tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau lebih utama mana? Memang kalau dari hadis itu lebih utama disolati di luar masjid. Tapi kita sudah biasa sholat itu di dalam masjid. Kalau di luar masjid malah aneh. Ya lebih kalau semuanya mau baik-baikan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya bukan di sini tapi di luar, Bu. Ya, jadi sholatnya di luar, kita keluar sholat. Memang begitu. Tapi Rasulullah pernah mensolati di dalam masjid. Tapi kalau ikut fadilah mana yang lebih utama di luar masjid. Nah, di sini Aisyah ingin Sa'ad bin Abi Waqqas itu disolatkan di dalam masjid supaya bisa ngikut sholat jenazahnya. Ternyata tidak disetujui, orang-orang lebih suka sholat di luar masjid. Oke, selanjutnya Aisyah menuntut balas terhadap pembunuh Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga setelah Umar ibnul Khattab. Beliau itu wafat dalam keadaan terbunuh. Jadi Utsman ini dibunuh oleh para pemberontak. Orang-orang yang protes, nggak setuju dengan kepemimpinan Utsman. Kemudian mereka datang ke Madinah, mengepung rumah Utsman, kemudian membunuh Utsman bin Affan. Nah, setelah Utsman bin Affan terbunuh, orang-orang yang membunuh Utsman ini mereka tuh menguasai Madinah. Mereka menguasai Madinah ya. Tapi sahabat-sahabat kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib setelah Utsman. Jadi setelah Utsman meninggal, siapa yang harus menjadi khalifah? Mereka kemudian berembuk untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali diangkat ini, kan seharusnya Ali menyelesaikan orang-orang yang membunuh Utsman. Karena Utsman ini terbunuh dalam keadaan dizalimi. Jadi terbunuh. Orang yang membunuh harus dibalas gitu ya. Artinya dia harus dapat hukuman. Namanya qisas. Nah, Ali ketika terpilih menjadi pemimpin, beliau itu melihat keadaan itu dikuasai oleh pemberontak yang membunuh Ali tadi. Membunuh Utsman. Sehingga Ali mau langsung membalas dendam, itu belum kuat. Keadaan belum kuat. Walaupun Ali sudah sebagai pemimpin, tetapi karena kekuatan di Madinah itu sudah dikuasai para pemberontak, Ali nahan dulu. Cari strategi yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman. Sebenarnya sudah ketahuan gitu, siapa-siapa yang membunuh Utsman ini, komplotannya siapa. Tetapi kemudian tadi mereka ini kuat, sehingga kalau semuanya kita langsung malah geger, malah kita yang kalah. Sehingga Ali cari waktu yang tepat untuk bisa membalas ya, atau dia menindak para pembunuh Utsman. Ali merasa yang perlu dilakukan adalah menurunkan pemimpin-pemimpin yang dulu dipilih oleh Utsman. Utsman ini orang yang baik, sehingga kadang-kadang keluarga-keluarganya itu minta jadi pemimpin, minta jabatan ini itu dikasih. Nah, itulah yang membuat sebagian kaum muslimin itu kemudian dia berontak. Ya. Dia kemudian ya datang ke Madinah, kemudian memberontak Utsman bin Affan. Karena Utsman ini ya orangnya tidak bisa nolak gitu ya. Sehingga orang minta jabatan ini, minta jabatan itu dikasih sama beliau. Nah, Ali setelah menjadi pemimpin, dia berpikir, kita selesaikan dulu masalahnya. Artinya masalahnya kenapa ada sebagian masyarakat ini yang nggak terima? Karena ada posisi-posisi jabatan-jabatan yang diduduki oleh orang-orang yang memanfaatkan posisi Utsman tadi. Sehingga diturunkan dulu gitu ya.
Diturunkan dulu, artinya turun dulu. Nanti kalau keadaan sudah stabil, kita baru selesaikan masalah pembunuhan Utsman. Nah, ada sebagian orang yang tidak sabar, pengen langsung kita selesaikan ini. Masalah Utsman ini harus diselesaikan. Masa pemimpin kita meninggal, kita diam saja? Sementara kalau orang Arab itu satu orang meninggal saja bisa gegeran. Artinya bisa perang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain kalau satu kabilah terbunuh. Tapi Ali kan tidak mau ada pertumpahan darah. Selesaikan dulu, kita cari cara yang bagus, sehingga diturunkan. Nah, ada sebagian yang tidak terima tadi ya. Artinya pengen Ali langsung lah kita selesaikan. Akhirnya ada sebagian sahabat itu yang keluar dari Madinah. Di Madinah kekuatan sudah milik pemberontak. Harus keluar ke Madinah, cari kekuatan baru untuk bisa melawan tadi ya, kekuatan yang sudah menguasai pemberontak. Akhirnya kemudian ada Thalhah, kemudian ada Zubair, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Ini mereka berangkat ke Basrah. Basrah itu daerah Irak. Ya, untuk menyusun kekuatan di sana, kemudian supaya bisa tadi ya, supaya bisa mengeksekusi atau membalas kematian Utsman bin Affan. Nah, di sini artinya sahabat Aisyah radhiyallahu anha itu dia juga sudah mikir gitu. Mikir bagaimana cara menyelesaikan perselisihan kaum muslimin. Dari Abu Maryam yaitu Abdullah bin Ziyad al-Asadi, dia berkata bahwa ketika Thalhah, Zubair dan Aisyah pergi ke Basrah, Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali. Keduanya datang kepada kami di Kufah dan keduanya naik ke atas mimbar. Hasan bin Ali berada di atas mimbar yang paling tinggi, sementara Ammar berdiri di tempat yang lebih rendah. Lalu kami berkumpul di dekat Hasan. Aku mendengar Ammar berkata, sesungguhnya Aisyah telah berangkat menuju Basrah, dan demi Allah beliau adalah istri Nabi kalian di dunia dan akhirat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian untuk mengetahui apakah kepada Ammar kalian butuh atau kepada Aisyah. Jadi tadi ya, Aisyah, kemudian Zubair, Thalhah, ini keluar ke Basrah untuk menyusun kekuatan untuk nanti kemudian menyelesaikan pembunuh-pembunuh Utsman. Tapi Ali sebagai pemimpin ini belum menetapkan itu. Artinya Ali itu masih pengen tadi ya menyelesaikan masalah intern dulu. Nah, Thalhah, kemudian Zubair, kemudian Aisyah ini keluar, sehingga seakan-akan membuat kekuatan tandingan. Padahal pemimpin yang resmi siapa? Ali bin Abi Thalib. Pemimpin yang sah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebagian sahabat karena keinginannya yang menggebu-gebu untuk menyelesaikan tadi ya, membalas terbunuhnya Utsman, mereka itu keluar dari Madinah, keluar ke Basrah untuk menyusun kekuatan. Sehingga Ali merasa ini tidak betul. Saya yang sebagai pemimpin, artinya yang mengendalikan untuk kita mengeksekusi atau tidak itu saya. Tapi tadi ya, karena keinginan sahabat tadi, akhirnya mereka bikin. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus berapa pasukan untuk menemui Aisyah. Bertanya, wahai Aisyah, ibu kami, apa yang engkau inginkan? Dengan engkau keluar ke Basrah ini, apa yang engkau inginkan? Ya, kami ingin menyelesaikan perselisihan antara kaum muslimin. Artinya ingin menyelesaikan tadi ya, apa namanya, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Utsman. Nah, akhirnya sudah Ali mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan Aisyah, Thalhah dan lain-lain tadi. Kemudian di situ mereka berdamai. Mereka ingin menyelesaikan besok pagi. Artinya sudah kita berdamai, kekuatannya menyatu untuk besok kita menyelesaikan masalah pembunuhan Utsman. Orang-orang yang membunuh Utsman nanti kita akan balas, gitu ya. Nah, ternyata malam harinya ada provokasi. Jadi di malam itu sudah terjadi, ya kan, kekuatan dari tadi ya, Aisyah itu kan dia bawa pasukan juga, gitu. Nah, kemudian Ali sebagai pemimpin dia juga bawa pasukan, ingin bertanya apa tujuannya, gitu. Karena seakan-akan ada kekuatan baru yang
Ya, artinya yang mendahului kepemimpinan Ali. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan, oke, karena keinginannya tadi ingin menyelesaikan pembunuhan Utsman, dan Ali sebenarnya juga ingin, tetapi karena kekuatannya belum kuat sehingga terjadi kesepakatan. Nah, terjadi kesepakatan bahwasanya besok orang-orang yang membunuh Utsman harus kita perangi, kita balas. Ternyata malamnya terjadi provokasi. Orang-orang yang kelompok pembunuh Utsman tadi, mereka kemudian bikin siasat. Mereka memprovokasi. Sebagian ditaruh di pasukan Ali, sebagian ditaruh di pasukan Aisyah. Sehingga malam itu satu pasukan nyerang pasukan Ali, satu nyerang pasukan Aisyah. Padahal yang nyerang itu bukan dari pasukan mereka kan, tapi ada penyelundup gitu. Jadi ada penyelundup. Jadi ada penyelundup yang memang sengaja itu, karena sudah takut ini. Para pembunuh Utsman ini sudah takut. Besok kita akan dieksekusi, kita akan ditindak. Dua kekuatan besar yang sudah menyatu. Maka di malam itu kemudian diprovokasi. Akhirnya yang perang bukan mereka. Justru yang perang justru malah Ali dengan Aisyah. Jadi kekuatan Ali dengan kekuatan Aisyah ini justru perang. Karena tadi terprovokasi, sudah sepakat sebenarnya besok kita perangi pembunuh Utsman. Ternyata malamnya pembunuh Utsman ini ya, bikin suatu siasat, ngelempar anak panah ke kawasan ke pasukan satu dengan yang lainnya. Akhirnya ya sudah, mereka perang. Akhirnya mereka perang, terbunuh sekitar alam berapa? 70.000 atau berapa? Akhirnya ya sudah. Ya. Nah, dari sini cuman yang perlu kita perhatikan, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu juga berpikir tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan kaum muslimin. Karena pembunuhan Utsman ini harus dibalas, ya, pembunuhan Utsman ini harus diselesaikan. Tapi tadi ya tidak selesai-selesai, sehingga beliau melakukan suatu tindakan yang memang tindakannya itu tidak tepat. Karena di bawah di luar kendali dari Ali bin Abi Thalib. Sementara Ali sebagai pemimpin yang harus menyusun pasukan, ya, mereka membawa pasukan sendiri keluar dari Madinah begitu. Nah, tapi tadi ya ada keinginan untuk menyelesaikan masalah yang sedemikian besar. Ya, bukan tidak peduli, ya, tapi beliau peduli dengan masalah yang besar, membalas terhadap pembunuhan Utsman. Di dalam Fathul Bari disebutkan bahwa yang disayangkan dalam masalah ini dari Aisyah karena dia bersama Talha dan Zubair mengambil cara lain. Jadi, padahal maksud mereka sebenarnya adalah mewujudkan perdamaian antara manusia dan melakukan qisas. Qisas itu hukuman yang setimpal. Artinya orang yang membunuh Utsman harus diperangi, harus dibalas terhadap para pembunuh Utsman. Sementara Ali berpendapat semuanya harus bersatu dan menaati agama serta menjalankan qisas terhadap orang-orang yang patut dikisoskan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi Ali sebagai pemimpin dia punya kebijakan. Kita calm down dulu, selesaikan dulu masalahnya, ya, baru nanti kalau kita sudah punya kekuatan kita selesaikan masalah pembunuh Utsman. Nah, Aisyah menggebu-gebu, ditambah lagi dengan memang diajak oleh Talha dan Zubair itu. Ajakan dari Talha dan Zubair itu awalnya Aisyah sudah tidak mau lah saya. Kenapa? Karena takut terjadi ya fitnah lebih besar begitu kan, karena kepemimpinan di tangan Ali radhiyallahu anhu. Tapi karena keinginan yang sangat besar supaya kaum muslimin, jadi Talha dengan Zubair mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, engkau sebagai ummul mukminin, sebagai istri Rasulullah, karena kalau engkau datang ke Basrah orang-orang akan patuh, akan mengikuti kita, gitu kan. Nah, tapi kemudian ya tadi ya justru diprovokasi, akhirnya terjadi perang antara Aisyah dengan Ali, padahal mereka sama-sama keinginannya untuk membalas pembunuh Utsman. Maka disinilah bahaya provokasi, bahaya fitnah, provokasi, adu domba. Jangankan kita sebagai ya orang muslim biasa begitu, sahabat saja, orang-orang yang paling mulia setelah Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah, yang keimanannya sedemikian hebat, itu bisa terprovokasi, teradu domba dengan fitnah tadi kan, dengan fitnah, dengan desas-desus, dengan pembicaraan. Maka kita hati-hati betul, ya. Antar saudara bisa saling pecah, bisa saling berantem hanya karena 1-2 perkataan orang, ya. Kawan yang sudah dekat, yang selama ini tidak ada masalah, hanya karena omongan 1-2 orang bisa jadi
berantem dan lain sebagainya. Dan sekarang sangat mudah kita menyebar fitnah lewat WA, lewat ini, lewat itu. Bahkan lebih bahaya lagi, karena kalau lewat tulisan ini kita tidak tahu mimik orang, tidak tahu mukanya, ini orang serius apa tidak. Kalau langsung ngomong kan kita kayaknya bohong, ketahuan. Kadang-kadang kita bisa melihat wajah orang gitu kan, ini bohong apa tidak, jujur apa tidak, kita bisa melihat wajah orang kalau dia ngomong. Tapi kalau lewat SMS, lewat WA, kita tidak tahu. Kadang orang pengennya bercanda jadi serius, kadang orang serius dianggap bercanda, orang bohong tidak ketahuan bohong, orang jujur serius dianggap bohong dan lain sebagainya. Nggak kelihatan kita satu di mana, hanya ngelihat tulisan. Nah, kemudian setelah itu langsung disebar, share, ribuan orang sudah terprovokasi atau terbawa informasi tadi. Jadi ada seorang itu pernah ini kisah lah. Seorang pernah difitnah dan lain sebagainya. Kemudian orang itu minta maaf gitu ya. Sudah, mohon maaf saya sudah menfitnah Anda, sudah berbohong tentang Anda. Kemudian dia bilang, saya minta tolong kamu bawa bulu ayam atau bulu apa. Kamu terbangkan. Kemudian setelah itu kamu kumpulkan. Bisa tak? Dia bilang tidak bisa. Ya itulah pembicaraan kita. Memang kita mudah minta maaf. Ngomong ya kan, minta maaf saya salah, khilaf dan lain sebagainya. Tapi ucapan yang sudah tersebar itu sudah mungkin ada jutaan orang yang sudah kena. Gimana kita mau ngambil satu-satu? Tidak bisa, ya kan? Maka benar-benar kita harus jaga lisan kita ini, pembicaraan kita ini. Kata pepatah Arab, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum kalian bertindak. Pikir dulu, baik untuk kita atau tidak. Kalau baik untuk kita, baik orang lain apa? Tidak, gitu ya. Nah ini, sahabat Rasulullah saja sampai harus berperang sedemikian rupa, 70.000 orang meninggal hanya karena provokasi fitnah, ya kan? Apalagi kita sebagai orang yang sudah jauh tingkat keimanannya dengan masalah yang semakin kompleks sekarang, ya kan? Maka harus lebih hati-hati. Selanjutnya, nomor 5, dikunjungi kaum laki-laki untuk berbagai kepentingan. Artinya sebagian sahabat laki-laki datang kepada istri-istri Rasulullah untuk berbagai kepentingan, minta fatwa, minta pendapat, minta nasihat. Mereka sebagai ibu, ya, sebagai orang tua dari kaum muslimin, sebagai istri Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat kalau ada masalah kadang tanya ke Aisyah, kadang tanya ke yang lainnya, Rasulullah seperti apa sih dulu kalau kena masalah ini, kalau mendapati keadaan seperti ini. Untuk menyampaikan pujian dan penghargaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, kami pernah keluar bersama-sama dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan beliau. Ketika sampai di Baida, kalungku putus. Maka beliau berhenti untuk mencarinya. Dan orang-orang pun ikut berhenti padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Di dalam satu perjalanan, kebanyakan perjalanan Rasulullah ini perjalanan peperangan. Di suatu tempat kalung Aisyah putus sehingga harus nyari. Padahal di tempat itu tidak ada air. Kalau mereka berjalan, mereka dapat air, itu ya. Jadi kalau mereka melanjutkan perjalanan, mungkin beberapa waktu mereka dapat air. Sementara cadangan air yang ada pada mereka sudah tidak ada. Nah di tempat itu tidak ada air gitu. Tapi Rasulullah menyuruh berhenti. Kita berhenti di sini. Karena kalung Aisyah hilang, jadi kita harus nyari, walaupun tidak ada air. Sementara kalau mereka melanjutkan perjalanan itu mungkin ada air beberapa waktu. Setelah itu mungkin bisa nemu air begitu ya. Nah di sini dan orang-orang pun berhenti padahal mereka tidak memiliki air. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar lalu berkata, tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat Aisyah? Dia menghentikan Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau padahal mereka tidak mempunyai air sedikit pun juga. Abu Bakar kan bapaknya Aisyah. Orang-orang protes. Protesnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, lihat anak ente itu. Ya kan? Ngajak kita berhenti, nyuruh kita berhenti di sini. Jadi gara-gara dia tuh kita berhenti di sini padahal kita tidak punya air. Kalau kita jalan lagi itu kita bisa nemu air. Kita tidak punya air harus berhenti di sini yang juga tidak ada air hanya karena ulah Aisyah ini minta dicarikan kalungnya. Begitu ya. Nah, jadi orang-orang protes ke siapa? Ke bapaknya Aisyah, Abu Bakar ini kan bapaknya. Kemudian Abu Bakar mendatangi Aisyah. Sementara Rasulullah tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pahaku. Jadi biasa bu, romantisnya Rasulullah begitu dengan Aisyah ini. Tidur di atas paha. Jadi kalau suami tidur di atas paha, biar itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Yang penting jangan ngiler ya.
Dia berkata, dia ini siapa? Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Aisyah. Jadi Aisyah di tempatnya gitu ya. Jadi kalau Rasulullah itu kan punya tenda khusus begitu kan dalam perjalanan. Rasulullah tidur di pangkuan Aisyah. Abu Bakar mengatakan, kamu telah menahan Rasulullah dan orang-orang padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Artinya Aisyah, ulah kamu ini sehingga kita harus berhenti di sini sementara kita tidak punya air. Kalau semuanya kamu ya Rasulullah kita tetap jalan. Tapi karena kamu minta berhenti jadinya kita semua berhenti di sini dan kita tidak memiliki air sama sekali. Dia mencelaku. Artinya ya namanya bapak kepada anaknya. Marahin lah gitu ya. Marahin dia. Masya Allah. Dia mengatakan macam-macam padaku lah. Lalu menunjuk pusarku. Sebenarnya bukan pusar ini. Pinggangku. Jadi mungkin mukul pinggangnya gitu ya. Pinggang ini. Mukul pinggangnya. Bukan pusar ini. Karena bahasa Arabnya bukan itu. Saya cek ke bahasa Arabnya bukan. Jadi dia memukul pinggangku. Artinya ya mungkin pukulannya nggak terlalu keras. Pokoknya mukul begitu ya. Dengan tangannya. Aku tidak bisa bergerak hanya karena Rasulullah berada di atas pahaku. Artinya sebenarnya aku memang bergerak, tapi karena Rasulullah tidur di pahaku sehingga aku diam saja. Walaupun dipukul ayahnya Abu Bakar, ya kan? Kemudian Allah menurunkan ayat mengenai tayamum. Sampai mana tadi? Aku tidak bisa bergerak. Beliau tidur, Rasulullah tidur sampai bangun pada keesokan harinya tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat mengenai tayamum. Lalu mereka bertayamum. Sehubungan dengan itu, akhirnya karena tidak ada air, kemudian ada syariat tayamum. Tayamum pakai apa? Pakai debu. Sehubungan dengan itu, Usaid bin Hudayr, salah seorang pemimpin berkata, itu bukanlah berkah yang pertama kali bagimu, hai keluarga Abu Bakar. Dan dalam suatu riwayat, Usaid bin Hudayr berkata kepada Aisyah, semoga Allah melimpahkan pahala kebaikan bagimu. Demi Allah, apabila suatu hal terjadi padamu padahal kamu tidak menyukainya, Allah menjadikan hal itu mengandung kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin. Di awalnya kan tidak senang ini, tidak ada air kan? Tapi ternyata dengan itu Allah mensyariatkan tayamum. Kira-kira dengan disyariatkan tayamum, ini baik atau tidak buat kita? Baik, ya kan? Sehingga kalau tidak ada air kita boleh tetap bersuci dengan debu. Nah, jadi walaupun seakan-akan tadi awalnya itu suatu keburukan, tapi kemudian ujungnya justru jadi kebaikan karena disitulah kemudian ada keringanan boleh bertayamum. Kalau nggak pernah kejadian itu, mungkin tidak ada pensyariatan tayamum. Kita masih harus tetap wudu dengan air. Sehingga Usaid ini kemudian memuji Aisyah, justru memuji Aisyah. Jadi dengan keadaanmu tadi itu, walaupun kita tidak suka dan kamu juga tidak suka, Allah memberikan keberkahan, kebaikan disyariatkannya tayamum. Ya, jadi sababun nuzul atau sebab pensyariatannya tayamum itu tadi, kan kisahnya inilah. Ketika Rasulullah SAW nggak mendapatkan air dalam suatu perjalanan. Kemudian B, satu lagi mungkin kita baca kisahnya. Untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha dia berkata, Umar berkata, ketika aku menghadapi suatu permasalahan yang menyibukkan pikiranku, tiba-tiba istriku berkata, hendaknya kamu melakukan ini dan itu. Umar berkata, lalu aku jawab, ada apa denganmu? Mengapa engkau berada di sini? Mengapa engkau repot-repot dengan sesuatu masalah yang aku inginkan? Istriku berkata kepadaku, sungguh heran aku terhadap sikapmu, hai putra Al-Khattab. Ya, ini Umar lagi berdebat dengan istrinya. Mana tadi? Kamu tidak ingin menemui Rasulullah sementara putrimu menemui Rasulullah sehingga membuat hari-hari beliau murung. Menemui ini maksudnya merajuk. Jadi Hafsah ini sering merajuk dengan Rasulullah. Artinya merajuk itu ya mungkin kuranglah ini bulanannya atau nafkahnya kurang begitu. Ya. Nah itu kemudian sampai ke telinga Umar, sehingga Umar agak parah, nanti berani-beraninya dengan Rasulullah seperti itu. Mendengar hal itu Umar segera berdiri dan memasang selendangnya, lantas pergi menemui Hafsah. Kepada Hafsah dia berkata, wahai putriku, kamu mengajukan sesuatu kepada Rasulullah sehingga membuat hari-hari beliau muram, minta tambahan nafkah. Jadi istri Rasulullah seperti itu. Jadi merajuk minta tambahan nafkah, gitu ya. Hafsah berkata, demi Allah kami memang mengajukan sesuatu ke beliau. Artinya mengajukan itu kami berarti istri-istri. Dan kebanyakan itu Hafsah dengan Aisyah ini biasanya. Ya, Hafsah dengan Aisyah ini minta-minta lah gitu. Karena mereka yang masih muda-muda.
Kan biasanya istri yang masih muda tuh begitu, banyak maunya. Demi Allah kami memang menunjukkan sesuatu kepada beliau. Aku berkata, bukankah kamu mengerti bahwa aku sering mengingatkanmu akan siksaan Allah dan murka Allah? Artinya hati-hati. Kalau Rasulullah tidak redha, Rasulullah tidak suka, bisa kena siksa dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku, kamu jangan ikut-ikutan seperti wanita ini yang memang cantik dan sangat dicintai Rasulullah. Jangan ikut-ikut Aisyah. Maksudnya Aisyah nih. Jadi jangan ikut seperti Aisyah. Kalau Aisyah sering merajuk, minta ini itu, jangan ikut. Jadi Hafsah ini ngikut Aisyah. Aisyah ini kan paling muda, ya kan? Satu-satunya gadis yang dinikahi Rasulullah. Jadi kadang-kadang perangainya itu masih agak kekanak-kanakan. Nah, minta ini minta itu. Nah Hafsah ini juga ngikut. Maka Umar nasihati, jangan ngikut. Aisyah itu lebih cantik dari ente. Kalau dia mau ini itu ya wajar kan. Mungkin begitulah. Ini maksudnya. Jangan ikutkan seperti wanita ini yang memang cantik dan sangat dicintai Rasulullah. Dan Rasulullah memang cinta kepada Aisyah karena tadi ya satu-satunya gadis yang dicintai Rasulullah dan dia paling muda yang dinikahi Rasulullah dan dia paling, jadi wajar kata Umar mungkin ya kalau dia minta-minta ya biarlah, jangan ikut-ikutan. Yang dia maksud adalah Aisyah. Umar berkata, kemudian aku pergi menemui Ummu Salamah dan dia masih termasuk kerabatku. Lalu aku ceritakan permasalahan ini kepadanya. Mendengar laporanku, dia berkata, heran aku denganmu, hai putra Al-Khattab. Kamu telah mencampuri segala sesuatu sampai-sampai urusan antara Rasulullah dengan istri-istri beliau. Kamu ikut campur masalah rumah tangga Rasulullah. Jadi dia itu minta pendapat kepada Ummu Salamah, malah diocehin Ummu Salamah, malah diomelin. Ya, udahlah nggak usah ngurusin masalah rumah tangga anakmu. Aku betul-betul dibuatnya mati kutu karena ucapan Ummu Salamah tersebut sehingga membuatku berubah sikap. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Umar berkata, aku menemui Aisyah. Ummu Salamah ini siapa? Salah satu istri Rasulullah juga ya, tapi masih ada kekerabatan juga dengan Umar. Jadi Ummu Salamah ini salah satu istri Rasulullah juga dan masih ada kekerabatan dengan Umar gitu, masih ada hubungan. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Umar berkata, aku menemui Aisyah dan berkata, wahai putri Abu Bakar, sudah cukupkah kamu dalam menyakiti Rasulullah? Sudah cukuplah kamu dalam menyakiti Rasulullah? Dia dalam mengajukan banyak permintaan lah kepada Rasulullah. Kasihan, Rasulullah sudah mikir umat ini pening, mikirin lagi istri-istri yang banyak maunya gitu. Aisyah menjawab, apa urusanmu denganku, hai putra Al-Khattab? Uruslah aib putrimu sendiri. Jadi Aisyah juga punya alasan, tidak usah ngurusin saya. Anak kamu juga sering merajuk kepada Rasulullah, sering minta ini kepada Rasulullah. Padahal anaknya, padahal Hafsah ikut dia. Padahal Hafsah ikut siapa? Ikut Aisyah gitu. Jadi maksudnya Umar itu protes ke Aisyah, jangan suka minta banyak hal lah kepada Rasulullah. Sehingga dalam Al-Quran makan disebutkan, wahai istri-istri Rasulullah, ya istri-istri Nabi, apakah kamu menginginkan kenikmatan dunia atau menginginkan akhirat? Kalau kamu menginginkan kenikmatan dunia, diceraikan Rasulullah, dikasih ini, selesai. Ada dalam surat Al-Ahzab itu ya. Jadi kalau kamu ingin dunia, karena mereka tadi ya wajar juga, karena Nabi ini memang hidupnya serba kekurangan. Kadang-kadang 2 bulan tidak masak sama sekali, makan cuman kurma sama air putih. Nggak semua orang siap untuk jadi istri Rasulullah. Mikir juga beban masyarakat. Kalau Rasulullah ngurusi masyarakat seperti itu, kan ada masalah, siapa yang akan diceritakan? Pasti cerita kalau istri tidak kuat ya seperti itu ya, sehingga sebagian istrinya tadi ya minta maafkan. Allah langsung menurunkan ayat itu. Dan ibu silakan baca surat Al-Ahzab, itu banyak pelajaran-pelajaran yang bagus untuk seorang istri ya, bagaimana Allah tegas, perempuan, wahai istri Rasulullah, Nabi, kamu ingin kenikmatan dunia atau ingin akhirat? Kalau ingin kenikmatan dunia, Rasulullah ceraikan, dikasih iwad, dikasih harta, selesai. Tapi kalau mau kebaikan akhirat, maka ya seperti itulah kehidupan Rasulullah, harus siap jadi istri Rasulullah. Ya, secara dunia seperti itu, banyak beban, ya banyak pikiran, ya karena harus sama-sama mengurusi umat. Jadi ibunya bagi kaum muslimin begitu ya. Nah setelah itu kemudian mereka sepakat, mereka tetap memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jam berapa ini? Satu lagi atau kita cukupkan? Satu lagi nih ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa sudah keluar Saudah ini salah satu istri Rasulullah juga. Keluar setelah diwajibkan hijab atasnya untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhannya ini membuang hajat. Karena di zaman dulu ini kan, ya mohon maaf,
tempat buang hajat ini kan bukan di rumah, keluar rumah kan? Ya agak jauh dari rumah gitulah, di tempat yang jauh dari perkampungan. Nah, Saudah ini keluar ingin buang hajat. Dia adalah seorang wanita yang tinggi besar. Orang yang sudah mengenalnya tentu tidak asing melihatnya. Umar bin Khattab melihatnya. Artinya Umar bin Khattab itu melihat ketika Saudah ini keluar untuk buang hajat. Lalu menegurnya, "Hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun aku telah mengenalimu, mengapa engkau keluar?" Aisyah berkata, Aisyah menceritakan, dia segera berbalik pulang sementara Rasulullah berada di rumahku sedang makan malam dan beliau masih memegang tulang. Tulang ini ya tulang lauknya itu. Gak disebutkan di sini tulang daging apa ya. Ya, artinya ada tulangnya. Rasulullah itu biasanya suka makan daging itu bagian paha. Jadi sehingga masih ada tulangnya, masih megang tulang. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu, "Ya Rasulullah, aku baru saja keluar untuk suatu keperluan. Lantas Umar menegurku begini-begini." Aisyah berkata, lalu Allah menurunkan wahyu kepada beliau, kemudian wahyu itu selesai. Sementara tulang yang berada di tangannya belum beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian kaum wanita untuk keluar memenuhi hajat kalian." Artinya dibolehkan keluar untuk tadi kan. Jadi Umar itu negur gitu. Mau kemana? Saudah. Artinya sebagai istri Rasulullah itu tidak baik keluar keluyuran. Dari Sa'ad bin Hisham bin Amir dia berkata, lalu aku berangkat menemui Aisyah. Di tengah jalan aku bertemu dengan Hakim bin Aflah. Aku lalu meminta agar dia menemaniku menemui Aisyah. Hakim berkata, aku tidak berada di pihaknya ketika terjadi ketegangan antara Aisyah dengan Ali. Tadi ya, perang Jamal tadi disebut perang Jamal. Karena aku melarangnya mengatakan sesuatu tentang kedua kelompok ini, kelompok Ali serta kelompok Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair ini bersama dengan Aisyah. Tapi dia keberatan lalu meneruskan maksudnya, keluar bersama Tolha dan Zubair untuk melakukan qisas terhadap para pembunuh Uthman. Saat berkata, aku bersumpah untuk meyakinkannya. Akhirnya dia menerima ajakanku. Lalu kami berangkat bersama-sama untuk menemui Aisyah. Kami minta izin kepada Aisyah, masuk kepada Aisyah. Lalu dia mengizinkan kami. Kami pun segera masuk. Kemudian Aisyah bertanya, Hakim? Rupanya Aisyah mengenali Hakim, menjawab benar. Artinya istri Rasulullah juga menerima tadi ya, sahabat-sahabat Rasulullah walaupun laki-laki yang ingin konsultasi, ingin bertanya sesuatu ya, walaupun tetap dengan hijab, dengan tabir. Jadi istri Rasulullah tadi ya, hukum khusus mereka begitu. Jadi kalau ada orang datang pakai tabir mereka. Nah, ini Aisyah kenal dengan Hakim. Padahal Hakim ini tidak kelihatan ya, tapi dengan suaranya dia tahu. Ya, dia izin masuk. Wahai Aisyah, kami mau masuk ke rumah untuk menanyakan sesuatu. Hakim ya, gitu ya. Dia dengan suaranya itu dia tahu. Hakim ya. Ya. Kemudian Aisyah bertanya, Hakim. Rupanya Aisyah mengenalnya. Hakim menjawab, benar. Iya benar. Nama saya adalah Hakim. Nah, di sini ya, di antara pelajaran yang kita ambil tadi ya, banyak sekali pelajarannya. Tapi yang terakhir kita baca, mereka juga didatangi oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk meminta nasihat, ya, bertanya tentang suatu hal dalam masalah agama. Ini yang bisa kita baca hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan 5:30. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.